kolam ini saya gambar-gambar sendiri pakai SketchUp, lihat referensi di YouTube kan, gimana cara pemipaan, bikin chamber, konstruksi kolamnya sampai juga saya ya karena pandemi kan sebetulnya banyak WFH ya, jadi saya banyak waktu luang untuk belajar, makanya saya belajar dari YouTube kebanyakan gimana sih cara bikin kolam koi yang proper yang bener itu gimana. Akhirnya inilah yang ke arah waterfall, saya buka ke arah got. Oke. Nah, kenapa kok harus pakai pompa, Mas? Karena kan gotnya itu lebih tinggi daripada Oke. Ini kolamnya. berarti filternya lebih dalam daripada gotnya. Iya. Oke, 1000 koi, 1000 warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Nah, kali ini sahabat koi saya masih di Malang. Saya ajak untuk jalan-jalan keliling. Mungkin di video sebelumnya sahabat koi saya ajak ke My Koi Center. Nah, ini masih ada hubungannya dengan My Koi Center sih. Saya akan review sebuah kolam itu dari penghobi. Ini salah satu pelanggan dari My Koi Center. Info yang saya dapat sih dari Mas Lukman itu adalah ini detail sekali waktu pengerjaannya dari awal, dari pertama bikin ada 2 kolam kalau nggak salah. Nanti kita akan lebih gali lagi. Nah, seperti apa nanti bentuknya, terus nanti kita temuin ownernya juga. Namun bagi sahabat koi yang baru menemukan channel ini, boleh dong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Ebisuke. Yuk kita coba masuk, kita sapa ownernya. Nah, sahabat koi, saya sudah masuk ke halaman depannya ya. Ini sahabat koi bisa lihat, tuh keren banget sih saya ngeliat, ada kacanya juga. Ini kalau pengen ngeliat, ini gaya-gaya Eropa biasanya juga gitu. Menikmati ikan koi dari samping itu biasanya dikasih kaca kolamnya. Nanti kita lihat koleksinya ikannya apa aja, terus perlengkapan kolamnya seperti apa. Nanti kita akan ngobrol dengan ownernya. Oke, nah ini penampakan ikan-ikannya ya, sahabat koi. Tuh bisa dilihat untuk koleksinya. Nah, untuk kolamnya yang satu ada di dalam. Coba. Masuk, Misi Mas. Ya, masuk, Oke. Iya. Yuk. Misi Mas. Ya, silakan. Ya. Dengan Mas Ade, saya Mas Ade. Ade. Ya. Oke, Mas Ade. Saya tadi ini info dari Mas Lukman, My Koi Center. Katanya Mas Ade ini punya kolam yang layak untuk direview dan layak untuk ditiru lah buat sahabat koi semua kayak gitu. Oke. Ada berapa kolam sih Mas di sini? Di sini saya ada 2 kolam ya. Yang Ada pertama kolam itu yang belakang yang kecil, sama yang depannya yang besar yang baru ini. Oke. Ini yang baru ya? Ya. Oke, saya pengen tahu yang kecil dulu deh. Oke. Oke, Masuk dalam aja yuk. Oke, yuk mari. Oke, sepertinya suka dengan ikan nih. Mungkin Ya. sahabat koi bisa lihat ini selain kolam koi juga ada beberapa akuarium. Nanti kita sempetin deh untuk ngobrol dikit. Nah, oke ini ya kolamnya ya. Ya. Oke, Mas Ade, ini kolam pertama. Ya, kolam pertama. Jadi ya semua kan berawal dari pandemi ya. Oke. Jadi pas awal-awal pandemi banyak di rumah, daripada apa namanya nggak ada kegiatan, udahlah iseng-iseng punya ide bikin kolam. Karena kan saya suka ikan ya. Kebetulan saya juga istilahnya kalau dibilang hobi di perikanan yang basah-basah gitu loh. Jadi, Oke, cocok dengan air ya. Sebenarnya main aquascape, terus juga pernah main apa itu, ya miara kiping-kiping ikan lohan, dulu ikan cana juga sempet. Terus koi ini kan karena kebetulan kan di ipar saya itu yang dia awalnya suka koi duluan. Oke. Rumah dia lihat kok kayaknya bagus, boleh juga nih bikin di rumah kan. Akhirnya pas ada momen, ada waktu, ya udahlah iseng-iseng bikinlah kolam di rumah ini. Oke, ini kolam pertamanya ya. Oke, kita coba review. Ini ukurannya berapa ini, Mas? Ini kalau dimensinya dari ujung sampai sana itu 2 meter, terus ke belakangnya itu 1,2 meter. Oke. Terus untuk filternya? Filternya ini ada 3 chamber ya.
Chamber pertama itu isinya jebmet sama jaring nelayan. Yang kedua itu batu apung sama oyster. Oyster, Nah. berarti ini komplit ya? Ya, Ada- yang kemudian chamber terakhir itu adalah pompa. ada pompa. Ya. Oh, pompanya di atas. Di bawah itu, Oh, di bawah yang paling atas Ya. ya. Paling kanan ini ya. Ya, yang di box itu aerator. Oh, oke. Ini aeratornya. Oke, berarti ini kecil sekali sebenarnya Mas ya? Iya, makanya dulu awalnya beli ikan masih kecil-kecil tuh. Ikannya. Iya, ketika udah mulai gede bingung ini Heeh. ikan taruh mana, dan kasihan juga kan. Karena terlalu Padat. kecil, padat. Kolam juga parameter jadi swing kan. Heeh. Ya kebetulan akhirnya pas ada rezeki juga, sekarang kayak rumah bikinlah kolam depan. Kolam yang depan. Nah, ini kalau ngurasnya berapa hari sekali Mas? Kalau nguras sih paling backwash yang rutin ya. Backwash Backwash saya 2 minggu sekali. Berarti kalau untuk kurasnya jarang nih? Nguras jarang. Paling kalau backwash banyak sih, airnya kan sampai apa? Sampai tinggal separuh gitu. Dan juga ada dripping sebenarnya di situ. Di ujung ada saya kasih dripping dari air apa? Tandon itu masuk ke sini. Ini simple sekali ya ini ya. Iya. Oke, untuk skimmer ya ini ya. Ya, skimmer. Oke. Ini skimmernya. Oke, sahabat koi, ini untuk kolam pertama, trial and errornya di sini Iya. ya. Ya, lihat-lihat dari YouTube, coba-coba gambar sendiri, kemudian ada tukang kita arahkan gitu. Ya namanya masih apa? Masih coba-coba ya. Pas coba sempatlah namanya chamber tekor. Karena betul-betul terlalu kecil kan. Terus kemudian apa? Pipa-pipa antar chamber juga masih kurang banyak, akhirnya tekor. Terus ya akhirnya dikembak lagi, bisa jalan lagi gitu. Oke, berarti memang belajarnya berawal dari kolam yang ini. Iya, dari yang ini dulu. Nah, ini untuk koleksi ikannya lumayan. Ini paling besar berapa senti nih? 36 kalau nggak salah. Sekitar Zero. 36 ya? Iya, zero itu 36. Zeronya. Oke, untuk atasnya sendiri, ini terbuka atau tertutup Mas? Ini terbuka. Oh, terbuka Jadi ya? saya kasih paranet karena kalau dulu kan nggak ada paranet, tapi kasihan tanaman istri saya yang mati nanti. Gitu. Yang anggrek ini. Karena saya kasih paranet, ya lumayan sih, cuman karena nggak terlalu panas ya. Makanya ikannya kalau buat merah sih kurang bagus. Kurang bagus karena Iya. kurang asupan cahaya matahari Ya, ya. makanya kebetulan saya kemarin baru dapat zero, kan kebetulan dia kuning. Karena kebanyakan pakan color di sellernya. Coba saya taruh di sini, siapa tahu bisa putih gitu loh. Oke. Nah, ini untuk kolam yang di bagian belakang. Sekarang kita mau tahu kolam yang ini udah belajarnya dari sini. Iya. Nah, setelah itu baru disempurnakan di kolam yang depan. Depan. Oke, yuk kita coba review untuk kolam yang ada di depan, Mas. Oke, ya. Siap. Nah, sahabat koi, kita udah ada di kolam depan ini. Nah, kalau kolam yang depan ini kapasitasnya berapa nih, Mas? Kurang lebih total hampir 9 ton ya. 9 ton ya, sekitar 9 ton ya. Dari kolam utama sama chamber kurang lebih total 9 ton. Nah, sistemnya seperti apa ini? Untuk luasnya sendiri? Oh, kalau ukurannya dari ujung ke ujung itu 3,5 meter ya. Kemudian lebarnya 2 meter. Lebarnya 2 Iya. meter. Untuk kolam ikannya ya? Ya, kedalamannya kalau dari bibir kolam ini sampai ke bawah itu 1,6. 1,6. Iya. 160 berarti ya? 160. 160 untuk kedalaman dari bibir kolam Iya. sampai ke dasarnya. Bottom drain pakai yang 3 in saya. Kemudian skimmer 1,5 in, ada 2. Skimmernya ada 2? Ya, ini sama yang di sini. Oh, yang ada di bawah. Ya. Di bawah ini ya? Sini. Oke, ada di dalam ya? Ya. Oke, skimmernya dikasih 2. Ya. Skimmer sama bottom drain keluarnya sama? Sama, tetap di chamber pertama. Chamber utama. Oke, chambernya utama ada di belakang sini ya? Karena Iya. saya lihat di sebelah sana juga kayaknya ada chamber ya? Iya, itu jadi dari air di pompa itu kan sebagian masuk ke waterfall, sebagian saya buang ke sana. Oke. Itu isinya oyster sama batu apung. Jadi kebanyakan oyster sih gitu. Oke. Setelah dari sana masuk kemana, Mas? Langsung itu ke bawah ini. Oh, masuk Ada lagi ini. ke sini. Itu di bawah itu ada pipa itu kan. Di dalam tanah ya? Iya. Arus. Bisa buat arus juga sebenarnya. Oke. Jadi buat nyapu kotoran yang di ujung-ujung itu loh. Karena bottom drain-nya di tengah ya, Oke. bukan di ujung. Jadi kalau waterfall masuk langsung ke tengah ini, yang sana kan nanti disapu oleh pipa yang dari sana, dari yang kolam kecil chamber itu. Oh, Iya. Oke. Oke. Chamber utamanya ada di sebelah sana ya? Iya. Oke. Untuk chamber pertama di siapa, Mas? Ya,
Chamber pertama diisi jetmat sama jaring nelayan. Berarti lebih ke mekanis ya? Iya, mekanis. Sama untuk ganjel saya kasih oyster. Oke. Ini kedalaman dan luasnya chamber? Lebarnya ini 50, panjangnya 2,2. Panjang total ya? Iya, 2,2, kedalaman 1,8. 1, oh dalam juga ya? Iya. Jadi chamber lebih rendah daripada kolam utamanya. Oke. Ini chamber. Jadi air masuk pertama ke sana ya, Mas ya? Iya. Oke. Terus masuk ke bottom drain yang kedua. Masuk ke chamber yang kedua. Jadi karena lahannya sempit, makanya saya harus ngakalin gimana supaya kolam utama tetap gede, chambernya tetap masuk persentasenya. Oke. Akhirnya saya bikin dalam sekalian. Cuman ya agak ribet nanti kalau di maintenance ya, karena harus Masuk ke nyemplung dalam ya. juga. Oke. Nah ini ya, ini untuk yang kedua ya, filter kedua. Ya, ini isinya biologis. batu apung sama oyster. Oyster ya. Oke, berarti lebih banyak oysternya Mas ya dari awal. Ini Iya, ada dikasih gitu. oyster. Nah. Terus dua juga oyster, yang ketiga kosong. Kosong. Yang ketiga khusus pompa aja ya. Ya pompa. Nah, sistem pompanya seperti apa ini, Mas? Jadi pompa ini saya kasih 2 pompa ya. Oke. Jadi pompa utama itu pakai 12.000 LPH. Di sini keluar pipa 1,5. Terus ada lagi 1 pompa untuk arus. Oke. Itu pakai 4.000 LPH. Yang ini yang kecil ini. Ada di bawah ya? Ya. Oke. Terus ini untuk ngebuang ya? Ya, ini untuk, jadi pompa ini ketika saya backwash kan nyangkut ini ya. Nanti ketika backwash saya tinggal tutup yang ke arah waterfall, saya buka ke arah got. Oke. Nah, kenapa kok harus pakai pompa, Mas? Karena kan gotnya itu lebih tinggi daripada. Oke, ini kolamnya. berarti filternya lebih dalam daripada Iya, gotnya. iya. Akhirnya harus dikasih pompa ya? Iya, karena kan dalam 1,8 ya. Oke. Kalau dari titik 0 jalan itu turunnya 1 meter. Oke, lebih dalam sini Iya, ya? lebih dalam jadi. Oke, nah saya ngeliat ini ada double Mas, ada 2 untuk aeratornya. Ini satu untuk ke chamber biologis ya. Oke. Ke arah biologis. Yang ini untuk yang di Ke kolam kolam. utama. Oke, dikasih yang ini ACDC kalau nggak ACDC, salah ya. iya. ACDC ini untuk cover kalau semisal. Ya, kalau backup misalnya mati lampu, paling nggak masuk ke cover sama inilah. Meskipun ya nggak lama-lama sekarang karena kan udah mulai tekor ya. Ya. Ya paling tahan 4 jam, 5 jam lah sekarang ini. Biasanya itu minimal masih jeda untuk ikan koi mendapatkan asupan oksigen ya Mas ya. Iya. Oke, nah. Terus ini ada auto feeder Mas yang lihat. Iya, tuh. Karena kan saya tuh jarang duduk di rumah ya, karena kerjaan saya kan sebenarnya saya kerja di Sidoarjo, jadi Senin sampai Jumat saya di sana, Sabtu Minggu baru pulang ke rumah. Belum lagi kok pas lagi ada dapat dinas luar, akhirnya ya saya ngandelin ini auto feeder jadi, ya. Jadi ya bantu saya untuk inilah supaya puspakan tetap jalan gitu loh. Cuman ya itu kelemahannya, jadi ikan takut sama orang. Iya, biasanya gitu. Kalau kita pakai auto feeder, yang pertama ikan kurang cepat jinak. Iya. Jadi biasanya kalau lihat orang dia masih malu-malu. Malu. Nah, itu loh sahabat koi. Jadi, nah ini saya lihat ini ada kayak dipotong Mas ya. Tapi di bawahnya gimana nih? Oh ini tetap di bawahnya tetap air, ini tetap kolam. Di sini tetap kolam. Oke, berarti di bawah lantai ini Iya. masih ada kolam ya? Iya. Oke, Ini cuma buat orang lewat aja nih. biar nggak menghalangi Iya. untuk orang Masa lewat orang ya. keluarnya langsung naik kolam nggak enak. Oh iya. Oke. Nah, sahabat koi, itu tadi untuk kolam-kolam yang ada di ini. Saya bilang ini lengkap sekali. Bahkan ada bikin arus juga di bawah Mas ya. Iya. Itu ada harus di bawah itu. Di bawah nih mungkin sahabat koi bisa lihat di video airnya di bawah. Ini kelihatan airnya terdorong keluar dari sini. Jadi nggak cuma satu pompanya, ada 2 pompa untuk mengalirkan air yang ada di atas sama yang ada di bawah. Terus yang kedua juga dari chamber yang sebelah sana Mas ya. Iya. Itu juga masuk lagi ke dalam kolam. Jadi fungsinya sih bisa 2 ya. Ini nanti buat chamber juga untuk bantu biologis kan. Yang kedua karena saya mau ini kasih tanaman gitu loh. Tanaman air. Ya. Ya supaya lebih indah lagi lah gitu. Untuk ikan koinya sendiri, ini koleksinya apa aja nih Mas? Sini ya
Kok sanke ya jelas ya, ada Terus waku, sowa, sanke. Terus kalau yang satu warna ada platinum, midori, Oke. ada susui juga, beni kumon. Total ada berapa ekor Mas? Berapa ya kemarin tuh Pak hitung-hitung nggak sampai 20 sih, masih belasan kok ini. Oke. Untuk kolam segini masih cukup karena dia cukup dalam juga. Oke, nah ini biasanya belanjanya kemana nih? Ini dulu awal saya belajar koi sama beli koi di My Koi Center Malang. Oke. Jadi separuh koleksi saya beli di sana gitu Mas. Dari My Koi Center. Iya. Berarti info yang saya dapat dari ini A1 nih. Iya. Oke, Ya bagus. beliau lah yang istilahnya ya awal-awal saya beli belajar gimana keeping koi ya dari My Koi Center ya. Oke. Nah, sahabat koi, ini kita bisa lihat ikan-ikannya kelihatan sehat ya. Terus airnya juga jernih. Ini dengan sistem filternya yang seperti ini. Jadi memang kapasitas filter harus diperhatikan, isinya juga harus diperhatikan. Ini saya lihat filternya lebih banyak sekali dan banyak oyster yang di dalam filternya. Nah, ini bisa jadi satu referensi buat sahabat koi kalau misal mau bikin kolam ikan koi, harus diperhatikan juga. Nah yang ini Mas? Jadi ini kan sumber air saya kan dari PDAM ya. Oke. PDAM kan ada kaporit ya. Biasanya ya. Ya gitu. makanya saya untuk menetralkan kaporit saya pakai filter ini karbon ini. Ini. Jadi dari PDAM masuk ke filter dulu, baru dia ke kolam. Oke, ini biasanya untuk nambah air sama waktu pengurasan ya. Iya. Oke. Untuk top up. Oh, di sini udah pakai PDAM Mas ya? Iya, PDAM. Oke. Ya mungkin kelemahannya kalau PDAM memang ada kandungan. Iya, kaporit. Kan nggak bagus juga kan suka mabuk ya. Ya. Nah, untuk di atapnya sendiri dikasih ini Mas ya, agar lebih terang ya, Iya. tapi tetap tertutup. Ya semi outdoor lah ya. Semi outdoor. Nggak kena hujan. Air hujan nggak langsung terpapar Iya. ke kolam, tapi masih dapat cahaya matahari. Iya, Mas, ya? masih. Karena masih hitungannya baru ya, maka ikannya nggak ada yang jumbo-jumbo ini. Oke, masih belum, masih Karena proses ya. saya kalau belikan sukanya yang kecil karena Oke. nikmati prosesnya itu loh. Kan dari grow dari kecil terus jadi senengnya di situ gitu. Oke, menikmati. Kalau langsung proses. beli yang gede itu ya seneng sih, cuman kan kepuasannya beda. Iya, benar. Oke. Nah, terima kasih Mas Ade. Oke. Hari ini kita udah dapat satu pengalaman terkait pembuatan kolam. Ini benar-benar dari nol, Ya. dari Mas Ade handle sendiri Jadi ya. kolam ini saya gambar-gambar sendiri pakai SketchUp. Lihat referensi di YouTube kan gimana cara pemipaan, bikin chamber, konstruksi kolamnya sampai juga saya ya karena pandemi kan kita banyak WFH ya. Jadi saya banyak waktu luang untuk belajar. Makanya saya belajar dari YouTube kebanyakan gimana sih cara bikin kolam koi yang proper yang benar itu gimana. Akhirnya inilah hasil hasil belajar saya hasil gitu loh. darinya. Nah, itu sahabat koi bisa memanfaatkan waktu luang lebih ke positif, yaitu support untuk hobi ikan ya Mas ya. Ya. Oke, nah terima kasih sahabat koi udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.